Terima kasih kepada hostnya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo. Salam sejahtera Bapak Ibu. Masih bersemangat pagi hari ini ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan aktivitas ilmiah, berdiskusi bersama-sama, saling berbagi wawasan dan keilmuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri dan mencerdaskan generasi kita, bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pagi hari ini kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap bersemangat. Dan kedua kalinya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu, mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang lainnya yang kebanyakan para narasumbernya adalah berasal dari universitas ya. Kalau saya memang banyak berkecimpung dalam dunia madrasah di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan alhamdulillah juga saya ini termasuk aktivis dalam moderasi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi izin saya share materi Bapak Ibu ya. Nampak di slide-nya Bapak Ibu? Bisa nampak ya? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya moderasi beragama itu menjadi satu isu penting yang diangkat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan bahkan kemarin dari Mas Menteri juga menyatakan moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama sebagai proyek pilotnya ya, ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan kementerian dari Diknas pun juga menyatakan ingin mengangkat moderasi beragama juga dalam lingkungan instansi mereka. Jadi kita sebagai yang memiliki proyeknya, jadi ini merupakan diawali dari pentingnya. Jadi urgensi dari moderasi beragama itu karena memang setting dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat bangsa Indonesia yang multikultural, yang multi etnis, multi pulau, multi agama, multi suku, dan ini menjadikan satu hal yang luar biasa kayanya yang tidak terjadi di bangsa lain. Jadi keunikan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini menjadi satu kekayaan tersendiri, tetapi muncul juga minnya, yaitu akan terjadi sering banyak konflik ya, karena keragaman yang muncul. Sebetulnya dari sudut pandang agama, keragaman itu adalah suatu hal yang merupakan kehendak Tuhan dan anugerah, atau kalau bahasanya di Islam itu adalah sebagai sunatullah yang memang pasti ada. Dan bagaimana kita mensikapinya? Nah, ini kalau kita ambil dari hukum nakliyahnya, memang sebetulnya Allah itu sudah menciptakan kita itu dari laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita itu saling mengenal. Jadi sebetulnya setting keberagaman itu pun merupakan sesuatu hal yang sudah dipantau dari sudut pandang agama. Jadi keragaman bangsa Indonesia kita lihat sendiri di sini ya. Jadi karena keragaman itu nanti akan memunculkan banyak ragam tafsir atau ragam interpretasi akan suatu kebenaran, sehingga apa akan terjadi pergeseran tatanan nilai sosial bangsa, kekeringan nilai spiritual, kemudian segresi atau pemisahan antara sesuatu yang seharusnya tidak dipisahkan ya, antara agama mungkin dengan masalah keduniawian, dan kemudian individu yang ekstrim. Ini nanti menyebabkan sesuatu yang negatif seperti itu kalau keberagaman itu di sudut pandangi sebagai sesuatu yang negatif. Jadi sangat berpotensi pada konflik
Sehingga apa? Konflik ini harus dihindari atau diselesaikan. Oke. Nah, caranya seperti apa? Jadi perlu kita rekatkan. Jadi perlu kita rekatkan keragaman agama, budaya, dan etnis ini dalam 3 dimensi, yaitu dimensi ukhuwah basyariah. Jadi kalau bahasa ukhuwah itu adalah persaudaraan ya, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Bahwasanya semua manusia itu mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, mempunyai hak untuk bisa mendapatkan kenyamanan, mendapatkan perdamaian, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ideologinya masing-masing. Itu persaudaraan. Kemudian kalau persaudaraan yang didasarkan dengan Islam berarti adalah persaudaraan yang atas dasar agama. Dan yang ketiga adalah persaudaraan atas dasar ukhuwah watoniyah atau rasa kebangsaan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari dimensi ketiga ini, ya, dimensi ketiga ini pun sebetulnya kalau kita napak tilas dari histori keislaman, jadi saya akan menyampaikan dari histori keislaman sendiri ya, bahwasanya sebetulnya 3 hal ini pun juga sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi 15 abad yang lalu Rasulullah sebelum ada tatanan politik yang mapan di awal ketika Rasul nyampe di kota Madinah, melakukan hijrah ke kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah adalah melakukan konsensus ya, melakukan komitmen dengan para penduduk Madinah pada saat itu, yaitu berupa Piagam Madinah, atau kalau bahasanya Pancasila yang kita jadikan ideologi di awal terbentuknya bangsa Indonesia sampai sekarang ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mencakup 3 hal ya. Jadi dimensi basyariah di mana pada saat itu Rasulullah mengatakan bahwasanya masyarakat Madinah itu karena multikultural, multi etnis, dan multi agama, karena di situ ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Muslim juga, ada bahkan orang yang masih penyembah berhala pada saat itu ya. Oke, pada saat itu harus diikat dalam satu persatuan. Jadi kita saling menghormati. Tidak ada pemaksaan dalam masalah kepercayaan. Jadi sama-sama mendapatkan haknya sebagai warga Madinah pada saat itu. Oke, nanti kita analogikan dengan Pancasila yang ada di Indonesia pada saat ini yang kita pegang. Sama juga dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika orang-orang muhajirin nyampe dari kota Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah ada juga orang Ansor sebagai masyarakat Muslim asli dari kota Madinah yang kemudian menerima dengan terbuka kedatangannya orang-orang muhajirin, ini disatukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena prediksi Rasul, 2 golongan yang muncul ini suatu saat akan muncul perpecahan. Suatu saat akan muncul klaim bahwasanya mereka lah yang paling berjasa. Mungkin dari muhajirin merasa berjasa menyebarkan Islam karena mereka lebih lama berjuang bersama Rasulullah. Atau orang Ansor menyatakan kalau justru kalau tidak ada kita maka Islam pun tidak akan berkembang di peradaban Islam pada saat yang akan datang. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu akhirnya Rasulullah berkomit untuk mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan Ansor. Sama dengan ketika ukhuwah watoniyah. Jadi ukhuwah watoniyah ini pun juga mengikat bagi seluruh warga Madinah, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim, untuk sama-sama melakukan pembelaan bila mana kota Madinah diserang dari pihak lain. Jadi makanya terjadinya perang Badar, terjadinya perang Uhud atau perang Khandaq, maka yang berkewajiban membela kota Madinah bukan hanya sekedar warga Muslim saja, tapi juga orang-orang yang non-Muslim. Dan ikatan inilah dirumuskan oleh orang-orang tetua kita, jadi tokoh-tokoh nasional kita itu dalam bentuk Pancasila. Jadi makanya kalau orang-orang ekstremis mengatakan bahwasanya Pancasila itu tidak syar'i, tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu mereka justru tidak memahami bagaimana histori perjalanan dari Rasulullah. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi potensi konflik
yang berasal dari keragaman masyarakat Indonesia ini, maka ini bisa terselesaikan bila mana moderasi beragama itu bisa tersosialisasikan atau bahkan bisa diinternalisasikan dalam generasi kita. Jadi tantangan kehidupan beragama ya Bapak Ibu ya, sebetulnya moderasi beragama itu tidak ditujukan hanya kepada umat Islam saja, karena namanya beragama itu kan kita kan ada 6 agama ya. Cuman karena kenapa kok lebih muncul, lebih banyak tersosialisasikan ke umat Islam, karena memang mayoritas beragama di Indonesia itu adalah umat Islam. Biasanya mayoritas itu akan cenderung untuk melakukan diskriminasi, akan cenderung untuk melakukan kedoliman pada yang minoritas. Makanya moderasi beragama itu lebih banyak dipersyatkan, lebih banyak diberikan kepada orang-orang Muslim. Tapi sebetulnya ketika melakukan pelatihan-pelatihan pun kita terbiasa ya, di situ juga duduk bersama dengan kita itu orang-orang yang tidak Muslim juga ya sebetulnya ya. Jadi moderasi beragama itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk orang-orang Muslim. Jadi nanti kita pahami bersama-sama. Cuman pembahasan saya di sini lebih ke tataran madrasah. Jadi memang tantangan kehidupan keberagamaan saat ini karena memang menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan yang eksklusif, yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Jadi kita memang lihat ya fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang ketika mereka itu mempunyai satu pandangan, jadi mereka merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling oke. Sehingga apa? Orang yang berbeda dengan dia maka dianggap keliru. Atau bahkan sampai yang tidak sesuai dengan argumen dia dianggap bid'ah. Atau bahkan lebih parahnya lagi kafir gitu ya. Itu pendapat yang sangat merasa dirinya paling benar. Jadi kalau sudah merasa dirinya paling benar, maka nanti akan memunculkan diskriminasi. Jadi diskriminasi nanti akan menyebabkan adanya intoleran. Jadi awal dari intoleransi itu diawali dari adanya diskriminasi. Itulah nanti yang menyebabkan munculnya bibit-bibit ekstremis yang akhirnya berakhir dengan teroris. Jadi kajiannya rentetan dari adanya terorisme itu diawali dari adanya diskriminasi tadi. Oke. Karena merasa eksklusif ya. Kemudian yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan pandangan sikap dan cara beragama yang eksklusif. Jadi tidak sekedar hanya pandangan yang berbeda, tetapi berakhir dengan kekerasan. Dan juga berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI. Jadi dianggap misalkan Pancasila itu tauhid, dianggap demokrasi yang sudah dilaksanakan oleh sistem kebangsaan kita ini dianggap tidak sesuai syariat. Nah ini jadi batasan-batasan ijtihad yang ada di ranahnya umat itu dianggap sesuatu yang salah, ya. Jadi apa itu moderasi beragama Bapak Ibu ya? Jadi setelah saya tadi menyampaikan apa itu pentingnya moderasi beragama, urgensinya, kemudian sampai perlunya adanya kebijakan bagaimana untuk mensosialisasikan moderasi beragama itu sendiri adalah, nah ini ya, ini. Jadi cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi sebetulnya yang dimoderasi itu bukan agamanya, jadi bukan moderasi agama Bapak Ibu ya, tapi moderasi beragama. Agama dan beragama beda. Kalau agama itu adalah sudah satu ajarannya, tapi kalau beragama cara kita melakukan agama. Jadi beda ya. Jadi yang dimoderasi bukan ajarannya, ya, yang dimoderasi bukan ajarannya, tapi bagaimana cara pandang kita sebagai umat beragama, sikap kita, praktek beragama kita yang mengejawantahkan esensi ajaran agama. Yang dimana esensi itu sebetulnya apa? Untuk melindungi martabat manusia. Makanya ada istilah orang itu akan
ketika melakukan beragama dengan benar, ketika melakukan cara beragama yang benar, pasti endingnya adalah menghormati kemanusiaan. Kalau sampai ada orang beragama tetapi tidak peduli dengan sosial, jadi hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya tidak jalan, ini masih belum berimbang. Jadi masih belum moderat. Ya. Nah, intinya di situ ya. Jadi kalau sudah beragama, orang sudah melakukan beragama dengan benar, maka otomatis orang itu akan bisa menjunjung kemanusiaan dan membangun kemaslahatan. Ini yang jadi rumusnya moderasi beragama seperti itu ya. Berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi inti dari moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Sebetulnya di Indonesia itu menjadi satu acuan ya Bapak Ibu ya, ketika bangsa-bangsa lain itu yang hanya beberapa budaya yang tidak semulti di negara kita, tetapi mereka ternyata pun juga sering terjadi konflik. Kita yang multinya luar biasa ini ternyata bisa menjaga harmonisasi yang ada di Nusantara kita. Kalaupun toh ada letupan-letupan, ya itu berusaha untuk diselesaikan dengan dengan cara yang elegan ya, dengan cara yang baik. Jadi tidak sampai terjadi sesuatu yang melanggar kemanusiaan. Walaupun toh tidak memungkiri di Indonesia juga pernah terjadi seperti itu. Jadi harapannya ketika moderasi beragama itu nanti bisa dipahami generasi kita, ya beberapa tahun yang akan datang, ya, akan terjadilah harmoni yang ada di Nusantara kita. Harapannya seperti itu. Ya, ada 4 nilai moderasi beragama di sini ya. Jadi bagaimana seseorang itu mempunyai disebut dia akan dikatakan sebagai seorang yang moderat bila mana satu dia berkomitmen terhadap kebangsaan. Jadi menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 45 ya, dan regulasi di bawahnya. Jadi 4 pilar ya. Jadi kalau 4 pilar kebangsaan itu mengakui ya Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya, sekaligus yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi 4 ini diakui ya, betul-betul dipegang sebagai prinsip-prinsip berkebangsaan. Toleransi, jadi menerima keberbedaan, membiarkan dengan sesuatu yang berbeda dengan diri kita, menghargai keberbedaan. Ini toleransi ya. Otomatis kalau sudah muncul toleransi akan anti kekerasan atau radikalis atau tidak melakukan kekerasan. Dan yang terakhir melakukan penghormatan terhadap tradisi. Jadi orang yang moderat, dikatakan orang moderat itu bila mana nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara kita itu tetap dijaga, tetap berusaha untuk dilestarikan. Jadi bukan justru menganggap itu sebagai sesuatu yang berbeda, yang berbeda dengan ajaran agama atau bahkan perlu dibasmi habis-habisan. Padahal kalau kita lihat justru terjadinya Islamisasi di Nusantara itu kan diantaranya adalah melalui budaya ya. Jadi melalui budaya yang ditanamkan, kalau di Jawa ada Wali Songo ya. Ini termasuk budayalah yang termasuk jalur yang dominan untuk di kalangan grassroots-nya. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk dimensi ukhuwahnya ya, Islamiyah, Basyariah maupun Watoniyah. Jadi ada 9 kata kunci dalam moderasi beragama, yaitu kemanusiaan tadi ya. Jadi kalau orang dikatakan beragama dengan baik, maka dia akan berprinsip untuk menjunjung martabat kemanusiaan. Nah, kalau sudah menjunjung martabat kemanusiaan, maka kemaslahatan umum ini juga akan terjaga. Kemudian tetap berprinsip pada sesuatu yang adil. Kalau berimbang itu maksudnya berimbang antara akal, antara nakal, kemudian antara unsur-unsur duniawi, antara unsur-unsur ukhrawi. Itu maksudnya berimbang seperti itu. Kemudian taat konstitusi.
Jadi mentaati sebagai seorang warga negara berkomitmen untuk mentaati apa yang sudah dikonstitusikan oleh pemerintah. Nah, kemudian komitmen berkebangsaan tadi ada 4 pilar, toleransi nanti dan anti kekerasan dan penghormatan kepada tradisi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan. Lah ini kita langsung masuk ke madrasahnya ya Bapak Ibu ya. Karena saya ada di dunia madrasah, jadi saya sangat tertarik untuk membahas ini. Mungkin bisa di-share di lembaga lain ya, tidak harus di madrasah juga. Jadi pendekatan implementasi moderasi beragama di madrasah atau mungkin bisa dipakai di sekolah ya. Itu pertama adalah pemahaman dulu. Jadi pendekatannya itu adalah memberikan pemahaman terhadap materi moderasi itu siapa sih, bukan moderasi itu kemudian sesuatu yang kebablasan, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Justru kehadiran pemahaman moderasi beragama ini nanti diharapkan akan terciptanya kerukunan dan harmonisasi pada masyarakat Indonesia. Ini yang perlu dipahamkan di Sivitas Akademia Madrasah, baik itu di tataran guru maupun di tataran peserta didik. Kemudian pencegahan ini nanti diharapkan masuknya aliran-aliran radikalis ini tidak terjadi di dunia madrasah. Apalagi kalau kemarin kita bahas minggu kemarin ya Bapak Ibu, kemarin sempat dibahas itu kalau media sosial itu sebagai salah satu media yang mempercepat ya, atau apa itu. Jadi isu-isu tentang radikalis itu justru banyak dicerap oleh masyarakat atau generasi milenial. Ini nanti harapannya pencegahannya lewat situ. Jadi kalau kita gurunya paham dulu, kemudian media sosial itu sebagai media yang semuanya para generasi milenial itu megang ya. Ini nanti harapannya itu tidak sampai terjadi radikalis itu dalam dunia remaja ya. Dan ini bagaimana sikap seorang guru itu bisa memberikan sesuatu yang bijak supaya medsos itu tidak bisa sampai menyebarkan permasalahan-permasalahan radikalis dalam dunia pendidikan. Ini pencegahannya diantaranya seperti itu nanti. Kemudian pengentasan. Jadi pengentasan itu nanti bagaimana ketika peserta didik yang sudah terkena atau mungkin bahkan guru ya, di dunia madrasah pun juga ada loh beberapa orang itu kita temui itu juga terpapar radikalis itu juga ada ya. Jadi terpaparnya bukan dalam segi anarkisnya tapi dari segi pemikirannya dia. Jadi misalkan dia anti Pancasila, Pancasila itu tauhid, ya Pancasila itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu sudah merupakan pemikiran yang sudah mulai terpapar radikalis. Nah, orang-orang yang seperti ini kan berarti perlu diobati, perlu dikurasi, jadi perlu kebutuhan untuk mengobati ini kan berarti harus mendatangkan para pakar-pakar untuk bisa menyelesaikan atau memberikan solusi kepada para guru atau mungkin bahkan peserta didik ya. Baru kemudian pengembangan. Jadi kalau sampai ke tahap pengembangan ini diharapkan madrasah itu sebagai pelopor moderasi beragama. Mungkin akan muncul jargon madrasah kita adalah madrasah wasatiyah atau madrasah moderasi gitu. Kemudian tahapannya, jadi diawali dari kebijakan struktural dulu. Jadi kebijakan struktural mungkin dalam lingkupnya madrasah sendiri itu dari kepala madrasah dulu. Kemudian menerapkan misalkan aturan tentang bagaimana harus SOP-nya, bagaimana siswa itu harus melakukan toleransi misalnya ya. Kemudian banyak melakukan diskusi ya. Kemudian jadi nilai-nilai moderasi beragama seperti demokrasi tadi ya, kemudian musyawarah, kemudian adil, tawazun, mau terbuka dengan sesuatu yang baru. Ini perlu disosialisasikan melalui kebijakan struktural, baru kemudian dibiasakan. Nah, kalau sudah diintervensi secara kultural maka akan menjadi pembiasaan di tataran madrasah. Lah kalau sudah menjadi pembiasaan itu kan perlu dipaksa. Dipaksa maka akan terbiasa. Biasanya gitu kan. Dipaksa maka akan terbiasa. Maka akan muncul sikap dan perilaku warga. Dan sikap ini nanti pun juga harus diolah dalam proses. Dan nanti akhirnya akan menghasilkan karakter dan hasil belajar. Dan ini pun harus diawali dengan sosialisasi dulu. Jadi untuk
penerapan atau menginternalisasikan moderasi beragama itu perlu disosialisasikan dulu oleh pihak madrasah. Jangan ujuk-ujuk, atau bahasa orang Jawa itu ujuk-ujuk, tiba-tiba itu ada kebijakan dari struktural tanpa adanya sosialisasi. Jadi disosialisasikan dulu melalui banner misalkan ya, atau melalui poster-poster supaya anak kenal dulu. Jadi jargon ini supaya anak kenal dulu. Baru kemudian harus disiapkan juga misalnya buku-buku yang berbasis tentang moderasi beragama, bagaimana anak peserta didik atau sivitas akademia dari madrasah itu bisa mendapatkan atau menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang moderasi beragama. Baru kemudian dilakukan persiapan. Jadi persiapan itu dari pihak madrasah melakukan tim. Jadi adanya tim moderasi beragama. Gitu, baru kemudian kita laksanakan tadi itu melalui intervensi kultural. Dan terakhir perlu adanya monitoring dan evaluasi. Oke. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, jadi moderasi beragama ini strateginya diantaranya ini. Jadi menyisipkan muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama. Jadi disisipkan saja, jadi bukan sebagai satu mapel sendiri ya. Apalagi kalau di madrasah itu mapelnya kan udah banyak ya. PAI itu sudah ada 5, kalau di sekolah atau di yang ada di Diknas itu cuma PA jadi 1, tapi kalau di madrasah itu sudah ketambahan 4 mapel, belum lagi nanti muatan lokal. Apalagi kayak di madrasah saya itu adalah madrasah vokasi ya, madrasah penyelenggara keterampilan, sehingga ada 6 tambahan jam dari mulok itu untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran di vokasinya. Jadi tidak perlu harus berupa mapel tersendiri yang justru itu akan membebani siswa. Ini hanya menyisipkan saja. Kemudian perlu pengoptimalan pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berpikir kritis. Contohnya memakai metode diskusi, memakai metode debat, memakai metode PJBL ya, project berbasis learning, atau mungkin pakai PBL, jadi problem based learning. Jadi itu nanti diharapkan melalui metode-metode pembelajaran ini akan terjadilah internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan belajar mengajar. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama, baik di tataran siswa atau di tataran guru. Jadi perlu juga, jadi biasanya di tim saya, kebetulan saya instruktur nasional ya, jadi kita memberikan materi tentang moderasi beragama itu di guru-guru di tingkatan provinsi. Jadi karena saya nasional, saya memberikan pemahaman tentang moderasi beragama ini di guru-guru yang ada di fasilitator provinsi. Nanti fasilitator provinsi ini ya, karena moderasi beragama ini yang berhak menyampaikan adalah orang-orang yang sudah di TOT-kan oleh Pusdiklat Kemenak RI ya. Kita akan terus mengawal sampai ke guru-guru yang ada di daerah dan yang ada di atau di madrasah masing-masing. Jadi kita berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memberikan materi tentang moderasi beragama. Lah kalau di tataran siswa, karena program pendidikan ini tidak bisa diberikan sebagai mapel tersendiri ya, jadi kita sisipkan di programnya. Contohnya ya, kalau di juknisnya Matsama, kalau di madrasah namanya Matsama ya, atau masa ta'aruf siswa atau MOS ya, itu wajib ada materi tentang moderasi beragama. Jadi kita sisipkan, kita kenalkan kepada peserta didik baru tentang urgensi moderasi beragama yang ada di madrasah. Itu diantaranya melalui program seperti itu. Atau misalnya di kegiatan Pondok Ramadan. Pondok Ramadan itu juga ada juknis ya, dari Kementerian Agama itu harus menyisipkan materi tentang moderasi beragama juga. Jadi terus diasah bagaimana pemahaman tentang moderasi beragama itu di tataran siswa melalui program-program yang ada di madrasah. Ini sesuai dengan peraturan Dirjen Pendis nomor 7272 tahun 2019. Oke. Jadi kalau sesuai KMA 184 2019 ini masih kurikulum K13 ya Bapak Ibu ya. Ini memang setiap guru wajib
menanamkan nilai moderasi beragama. Kemudian penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik itu sifatnya adalah hidden kurikulum. Tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran RPP. Jadi karena tadi sifatnya insersi ya, jadi hanya menyisipkan saja, jadi tidak perlu guru itu merubah total bagaimana RPP-nya harus RPP bermoderasi. Cukup dimasukkan aja nilai-nilai karakter yang ada di nilai-nilai moderasi. Kemudian tidak menjadi mata pelajaran sendiri ya, tetapi muatannya terkandung dalam mapel PAI, masuk bahasa Arab. Kalaupun toh nanti, jadi penjelasannya lebih luas lagi, itu nanti bisa dijabarkan di sub-sub yang berkenaan dengan atau ya secara tersurat tadi sudah ada di KIKD itu sudah ada nilai-nilai moderasi beragamanya, nanti bisa kita gali di situ. Oke, ini slide saya yang terakhir. Jadi sebetulnya karena ini adalah proyek dari Kemenak RI sejak masa Pak Menteri Bapak Lukman Hakim ya. Jadi sebagai pelopor moderasi beragama itu memang Bapak Lukman Hakim. Jadi di awal memang beliau memberikan regulasi moderasi beragama ya. Kemudian memberikan penguatan wawasan moderasi beragama, memberikan insersi moderasi dalam kurikulum pendidikan di KMA 183 kalau untuk yang agama ya, 184-nya untuk yang materi umum. Itu diwujudkan dalam kebijakan. Lah sama Pak Gus Menteri, Pak Yakut yang sekarang ini dari Kementerian Agama, ini dilanjut. Jadi program yang sudah dipelopori oleh Bapak Lukman ini dilanjut ke Gus Yakut. Kemudian selanjutnya akan dibikinlah konten, jadi semacam penyusunan materi, kemudian buku-buku kurikulum pendidikan berbasis moderasi, ini sudah disiapkan, termasuk modulnya. Jadi modul baik dari tingkatan RA, MI, MTS, dan MA, atau mungkin bahkan perguruan tinggi juga ada ya, ini sudah disiapkan. Nah, termasuk penyiapan instruktur, jadi tim kami, ini adalah instruktur yang akan dipersiapkan nanti untuk mensosialisasikan ya kebijakan moderasi beragama ini kepada guru-guru madrasah baik di tingkatan provinsi maupun di tingkatan daerah. Ini yang terjadi sebetulnya. Kalau kemudian ditemukan penindakan ASN ya sampai ketemu, karena memang aturannya dari ASN itu kan tidak boleh radikal ya Bapak Ibu ya. Itu dari aturan 11 SKB, jadi surat keputusan bersama dari 11 menteri ya tahun 2019, kalau menyatakan bahwasanya jika ASN tidak bisa disadarkan ketika terpapar radikalis, maka ujung-ujungnya harus ada pemecatan. Itu sudah ada SK-nya seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, agak lama ya, mohon maaf. Kayaknya pas 45 menit. Demikian saya kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih dan mohon maaf. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.